Perusahaan terjual seharga 1,5 triliun. Tetapi, ibu menyuruhku bilang pada keluarga suamiku bahwa aku bangkrut dan harus kembali menumpang pada orang tua. Keesokan harinya, sebuah peristiwa terjadi yang membuatku tercengang. Ibu memang benar pandangan ibu sungguh jauh ke depan. Selamat datang di kanal Sehat dan Sejahtera di Usia Senja. Di hari aku berhasil menjual perusahaanku seharga 1,5 triliun rupiah, aku sangat bahagia dan ingin segera berbagi kabar dengan suamiku. Namun, ibu tiba-tiba memaksaku berbohong bahwa aku telah bangkrut. Malam itu, pertanyaan pertama yang keluar dari mulut suamiku, "Bukanlah kamu tidak apa-apa, melainkan apakah penthouse seharga 50 miliar ini akan disita?" Pada saat itu, aku terkejut dan menyadari bahwa cinta kami selama 5 tahun terakhir mungkin hanyalah sebuah sandiwara. Bunyi klik terakhir dari pena Montblanc saat aku menandatangani halaman terakhir kontrak menggema di ruang rapat yang senyap seperti sebuah letusan pistol, penanda dimulainya sesuatu. Selesai sudah. 10 tahun. Masa mudaku 10 tahun. Membangun dari nol, 10 tahun, penuh keringat dan air mata. Semuanya telah mengkristal menjadi angka 1,5 triliun rupiah yang kini tersimpan rapi di rekeningku. Di usia 32 tahun, aku Amelia Wijaya telah resmi menjadi seorang yang bebas secara finansial, dalam arti sesungguhnya. Memandang keluar jendela kaca kantorku di lantai 45 Jakarta, di bawah sana masih sibuk dan ramai, tetapi di dalam hatiku ada sebuah ketenangan yang aneh. Aku ingin segera menelepon Baskara suami yang telah menemaniku selama 5 tahun, suka dan duka, untuk berbagi kabar gembira yang luar biasa ini. Dia pasti akan sangat senang. Dia selalu menjadi pendukung utamaku, tanpa syarat pelabuhan damaiku setiap kali aku lelah menghadapi kerasnya dunia bisnis. Aku meraih ponselku, tetapi baru saja layarnya menyala panggilan lain masuk. "Ibu." Aku tersenyum dan mengangkatnya. "Halo, Bu." Suara ibu di seberang sana tidak terdengar gembira, hanya ada keseriusan yang tidak biasa. "Amelia, kamu di mana? Ibu ada di lobi kantormu. Ibu punya urusan yang sangat penting untuk dibicarakan. Hanya kita berdua." Aku sedikit terkejut. Ibu Kuriana adalah seorang wanita yang mandiri dan kuat. Beliau jarang sekali menunjukkan urgensi seperti ini. Aku bergegas turun ke lobi dan melihat ibu sedang duduk di kursi tunggu dengan wajah termenung. Beliau mengenakan gaun batik sutra berwarna hijau giok yang memancarkan keanggunan, tetapi matanya menyiratkan kecemasan yang sulit diungkapkan. "Bu, ada apa sampai ibu harus datang kemari?" Aku duduk di sampingnya. Ibu tidak langsung menjawab, beliau meraih tanganku dan menggenggamnya erat. Tangannya hangat, tetapi sedikit gemetar. "Kamu sudah selesai menjual perusahaan, kan?" Aku tertegun. Bagaimana ibu tahu? Aku bahkan belum memberitahu siapapun. "Ibu punya cara sendiri, tapi itu tidak penting." Beliau menatap lurus ke mataku, suaranya mengeras. "Amelia, dengarkan ibu baik-baik. Mulai saat ini, kamu harus menuruti kata-kata ibu. Kamu tidak boleh memberitahu siapapun termasuk suamimu tentang penjualan perusahaan ini. Sebaliknya, kamu harus mengatakan padanya dan seluruh keluarganya bahwa perusahaanmu bangkrut terlilit utang besar sampai harus pulang ke rumah ibu untuk menumpang hidup." Aku merasa seperti tersengat listrik. Aku menarik tanganku, menatap ibu seolah-olah beliau orang asing. "Ibu-ibu bicara apa? Kenapa aku harus melakukan itu? Hari ini adalah hari paling membahagiakan untukku. Aku harus berbagi dengan Baskara. Dia suamiku. Justru karena dia suamimu, makanya kamu harus melakukan ini." Suara ibu sedikit meninggi penuh keyakinan.
Amelia, kamu lebih percaya ibu atau dia? Tentu saja, aku percaya suamiku. Kami sudah bersama selama 5 tahun, dia tidak pernah melakukan kesalahan apapun padaku. Bu, apa ibu mendengar gosip tidak baik tentangnya? Itu pasti hanya rumor, Bu. Aku mencoba membela pria yang kucintai. Dalam benakku Baskara adalah perwujudan kesempurnaan tampan elegan. Mencintai istri dan tidak pernah peduli dengan uangku. Ibuku menghela napas panjang dan berat. Amelia putriku sayang, kamu begitu cerdas di dunia bisnis, tapi begitu naif dalam urusan perasaan. Ibu tidak punya bukti konkret, tapi firasat seorang ibu, firasat seorang wanita yang telah melewati separuh hidup penuh badai, mengatakan pada ibu bahwa keluarga suamimu tidak sesederhana yang kamu kira. Sebenarnya, ibu sudah diam-diam meminta seseorang untuk mengawasi mereka selama beberapa minggu, tapi semuanya masih berupa potongan-potongan teka-teki. Ibu menceritakan potongan-potongan informasi yang telah beliau kumpulkan secara diam-diam. Kisah tentang Bapak Hartono, ayah mertuaku, yang dulu pernah menipu mantan istrinya untuk merebut aset. Kisah tentang Ibu Sinta, ibu mertuaku, yang dikenal licik saat berdagang di pasar. Dan juga beberapa keanehan pada diri Baskara sendiri. "Apa kamu tidak sadar?" kata ibu. "Setiap kali kamu memberinya hadiah mahal, dia selalu menolak, mengatakan tidak ingin istrinya boros. Kamu pikir itu sifat hemat, tapi ibu melihatnya sebagai siasat cerdas agar tidak dicap matre. Dia juga tidak pernah bertanya detail tentang penghasilanmu. Kamu pikir itu adalah bentuk rasa hormat, tapi ibu merasa itu karena dia tidak ingin kamu waspada. Dia sedang menunggu ikan yang lebih besar, Amelia." Setiap kata, ibu bagaikan jarum yang menusuk hatiku yang sedang diliputi kebahagiaan. Aku ingin membantah, ingin menepis semuanya. Tapi logikaku mengatakan bahwa apa yang ibu katakan bukan tanpa alasan. Memang benar Baskara sangat aneh. Dia tidak pernah membiarkanku membayar biaya hidup bersama. Meskipun gajinya hanya sebagian kecil dari pendapatanku, dia selalu bersikap sebagai pria dengan harga diri tinggi. Tapi, benarkah demikian? Melihatku terdiam, ibu melanjutkan dengan suara yang lebih lembut. "Ibu tahu kamu mencintainya. Ibu juga tidak ingin mencurigai menantu ibu sendiri. Tapi, aset yang kamu hasilkan bukan hanya uang itu, adalah keringat dan masa mudamu. Kita tidak bisa meletakkannya di tangan seseorang yang tidak kita yakini. Anggap saja ini sebuah ujian, Amelia. Sebuah ujian terakhir untuk pernikahanmu. Jika dia benar-benar tulus mencintaimu, dia akan tetap di sisimu meskipun kamu tidak punya apa-apa. Tapi, jika dia seorang penipu, lebih baik kita tahu lebih awal. Kehilangan uang lebih baik daripada kehilangan seluruh hidupmu, putriku." Aku terduduk, diam, air mata mulai menggenang. Rencana makan malam perayaan yang romantis, kejutan yang membahagiakan, semuanya hancur berkeping-keping. Sebaliknya, aku harus mempersiapkan sebuah drama. Sebuah drama di mana aku adalah aktris utamanya dan kebahagiaan hidupku menjadi taruhannya. Aku menatap. Ibu menatap matanya yang tegas namun penuh kasih. Sejak kecil hingga dewasa, ibu tidak pernah salah. Beliau seorang diri membesarkanku seorang diri, membangun bisnis yang besar ini. Firasatnya, kebijaksanaannya telah menyelamatkanku berkali-kali. Akhirnya, aku menelan air mataku dan mengangguk. "Baiklah, Bu. Aku akan menuruti kata-kata ibu." Drama ini resmi dimulai. Malam itu penthouse kami di kawasan SCBD tetap gemerlap seperti biasa. Cahaya lampu kuning yang hangat memantul di atas meja makan yang telah kusiapkan dengan teliti, lengkap dengan lilin aromaterapi mawar dan sebotol anggur terbaik.
Semuanya sempurna untuk malam perayaan ulang tahun pernikahan kelima kami. Kecuali suasana hatiku. Hatiku terasa berat, seperti ditimpa batu. Aku mengganti gaun sutra merah yang glamor dengan piyama katun sederhana. Melepaskan semua perhiasan dan berusaha membuat wajahku terlihat secapek dan sepucat mungkin. Aku duduk meringkuk di sofa besar mata, terpaku pada layar TV yang menayangkan film membosankan, tapi pikiranku melayang entah kemana. Tepat pukul 8 malam suara kunci diputar di pintu. Baskara pulang. Dia masuk dengan sebuket mawar merah di tangan senyum cerah yang selalu menghiasi wajahnya. Sayang, aku pulang. Selamat ulang tahun pernikahan kita yang kelima. Dia melangkah mendekat hendak memelukku tapi kemudian berhenti saat melihat penampilanku. Senyum di bibirnya perlahan memudar. Amelia, kamu kenapa? Kamu kelihatan tidak sehat, toh? Inilah saatnya. Momen aku harus mulai berakting. Aku mendongak menatapnya memaksakan senyum getir dan membiarkan air mata mengalir di pipiku. Aku tidak perlu berusaha keras, karena rasa sakit dan ketakutan di hatiku adalah nyata. Baskara, maafkan aku. Dia bergegas meletakkan buket bunga di meja, lalu berjongkok di sampingku dengan wajah penuh kekhawatiran. Ada apa sayang, ceritakan padaku? Jangan membuatku takut. Aku menahan gejolak emosi di dalam dada dan mengucapkan kebohongan yang telah kusiapkan. Perusahaanku bangkrut, Bas. Buket mawar di atas meja yang baru saja diletakkannya dengan tergesa-gesa tergelincir dari tepi dan jatuh ke lantai. Bunga-bunga merah yang indah berserakan di atas lantai marmer putih. Pemandangan yang indah namun terasa begitu tragis. Aku melihat mata Baskara terbelalak keterkejutan, tergambar jelas di wajahnya. Tapi yang membuat hatiku sesak bukanlah keterkejutannya, melainkan pertanyaan pertama yang meluncur dari bibirnya hampir seperti refleks. Bangkrut kok bisa bangkrut? Lalu, bagaimana dengan utang-utangnya? Apa kita punya banyak utang? Tidak ada kata-kata penghiburan, tidak ada pelukan, tidak ada pertanyaan tentang perasaanku. Pertanyaan pertamanya adalah tentang utang. Peringatan ibu bergema jelas di kepalaku. Aku merasakan hawa dingin merayap di punggungku. Aku berusaha menjaga suaraku agar tetap bergetar. Terisak-isak menceritakan tentang kontrak yang gagal mitra bisnis, yang menipu dan pinjaman bank yang sangat besar. Aku mengarang sebuah cerita yang sempurna, sebuah tragedi bisnis yang siapapun akan percaya. Baskara duduk terdiam, wajahnya berubah-ubah dari kaget menjadi cemas lalu menjadi ekspresi penuh perhitungan. Dia mondar-mandir di ruang tamu mengacak-acak rambutnya. Ya Tuhan, bagaimana bisa jadi seperti ini? Lalu bagaimana dengan rumah ini? Penthouse ini kan aset pribadimu sebelum kita menikah, tidak akan terpengaruh kan? Lagi-lagi dia bertanya tentang aset. Kali ini, penthouseku yang bernilai hampir 50 miliar rupiah. Yang menakutkan adalah dia tampak sangat paham tentang status hukumnya. Dia tahu betul ini adalah harta bawaanku. Aku teringat kata-kata ibu bahwa dia tidak pernah bertanya tentang penghasilanku. Tapi mungkin dia telah diam-diam mencari tahu segalanya. Aku tidak tahu, Bas, jawabku dengan suara lirih. Pengacara bilang mungkin mereka akan mencoba menyitanya juga. Tidak bisa. Baskara tiba-tiba membentak, lalu seolah sadar, telah kelepasan dia segera melembutkan suaranya. Maksudku, itu hasil kerja kerasmu, kita tidak boleh kehilangannya. Pasti ada cara lain. Dia duduk dan memelukku. Tapi, pelukannya terasa sangat canggung dan dingin. Dia menepuk-nepuk punggungku mengucapkan kata-kata penghiburan yang klise. Tidak apa-apa sayang, ada aku di sini.
Uang yang hilang bisa dicari lagi, yang penting kamu harus jaga kesehatan. Kata-kata dan tindakannya sangat bertentangan. Mulutnya berkata, uang tidak penting, tapi matanya memancarkan kepanikan dan perhitungan. Makan malam perayaan ulang tahun pernikahan kami tenggelam dalam keheningan yang menyesakkan. Dia bahkan tidak peduli untuk memungut buket bunga di lantai. Lilin sudah hampir padam anggur, masih utuh di dalam botol. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku merasa pria yang berbaring di sampingku begitu asing dan menakutkan. Malam itu, aku hampir tidak bisa tidur. Aku berbaring membelakangi Baskara, berpura-pura sudah terlelap, tetapi semua indraku menegang seperti senar gitar. Setiap helaan napasnya, setiap gerakannya di tempat tidur membuatku terlonjak. Aku bisa merasakan kegelisahan dan kecemasan yang terpancar darinya. Dia juga tidak tidur. Dia sedang berpikir, sedang menghitung. Tapi, apa yang dia hitung? Menyelamatkanku atau menyelamatkan dirinya sendiri? Sekitar pukul 2 pagi, ketika aku hampir terlelap, karena kelelahan aku merasakan Baskara dengan lembut turun dari tempat tidur. Dia berjalan berjinjit keluar dari kamar, berusaha tidak menimbulkan suara sedikit pun. Jantungku berdebar kencang. Kemana dia pergi jam segini? Aku menahan napas mendengarkan. Pintu ruang kerja di ujung koridor terbuka pelan lalu tertutup kembali. Rasa penasaran dan ketakutan yang luar biasa mendorongku. Aku perlahan bangkit turun dari tempat tidur, berjalan tanpa alas kaki di atas lantai kayu yang dingin. Aku menyelinap di sepanjang dinding, bersembunyi di balik pintu kamar tidur yang sedikit terbuka, mencoba melihat ke arah ruang kerja. Seberkas cahaya redup menyelinap dari celah pintu. Dia ada di dalam. Aku tidak berani mendekat, takut ketahuan. Aku hanya bisa berdiri dari kejauhan, menajamkan telinga untuk mendengar. Awalnya, aku hanya mendengar bisikan yang tidak jelas. Tapi kemudian, mungkin karena terlalu asyik dalam percakapan, suara Baskara menjadi lebih keras, cukup keras bagiku untuk menangkap beberapa potong kalimat. Ia benar bangkrut total. Aku juga tidak menyangka secepat ini. Dia sedang berbicara dengan seseorang. Nada suaranya bukan lagi kekhawatiran seorang suami pada istrinya, melainkan keseriusan dan ketergesaan, seolah sedang melaporkan situasi. Tidak, penthouse-nya masih ada, tapi situasinya gawat. Aku takut mereka akan menyitanya juga. Lagi-lagi penthouse itu obsesinya. Hening sejenak, mungkin mendengarkan orang di seberang telepon bicara. Lalu, aku mendengar kalimat yang membuat seluruh tubuhku membeku. Ya, aku mengerti. Besok pagi aku akan langsung ke sana. Kita harus bicara lebih detail. Masalah ini tidak bisa ditunda. Ke sana untuk bicara. Dia sedang berbicara dengan orang tuanya. Dia berjanji akan ke rumah mereka besok pagi untuk membahas kebangkrutanku. Kenapa harus sembunyi-sembunyi menelepon tengah malam? Kenapa harus buru-buru pulang ke rumah mereka untuk berdiskusi? Seolah-olah ada sebuah konspirasi. Bukankah seharusnya seorang suami yang baik berada di sisi istrinya untuk menghibur dan memberi semangat saat tertimpa musibah? Kenapa dia malah mencari orang tuanya untuk berdiskusi? Aku berjinjit kembali ke tempat tidur, jantungku serasa diremas. Aku masuk ke dalam selimut, tapi tubuhku masih gemetar hebat. Rasa takut kini telah mengalahkan rasa sakit. Aku samar-samar bisa menebak apa yang akan mereka diskusikan. Mereka tidak akan membahas cara menolongku. Mereka akan membahas cara melepaskan diri dariku, seorang bangkrut yang terlilit utang. Mereka akan membahas bagaimana agar tidak terseret dan mungkin lebih dari itu. Beberapa saat kemudian, Baskara kembali ke kamar tidur. Dia naik ke tempat tidur dengan lembut, mungkin mengira aku masih tertidur lelap. Dia berbaring di sampingku, menghela napas panjang. Aku bisa merasakan ketegangan dalam napasnya.
Malam itu mataku terbuka lebar menatap kegelapan. Citra suami yang kucintai selama 5 tahun perlahan runtuh, hancur berkeping-keping. Digantikan oleh orang lain, orang asing yang penuh perhitungan dan berhati dingin. Sekarang aku tidak lagi meragukan kata-kata ibu. Ujian ini baru saja dimulai, tetapi sudah menunjukkan kenyataan yang begitu pahit dan kejam. Drama ini harus berlanjut. Aku harus mencari tahu, pada akhirnya, seberapa menakutkan wajah asli pria yang kupanggil suami dan keluarganya. Keesokan paginya, aku bangun dengan mata bengkak dan kepala pening. Aku sengaja menampilkan wajah lesu dan kuyu seseorang yang baru saja melewati malam tanpa tidur karena cemas. Baskara bangun lebih awal dariku. Dia sedang mengenakan pakaiannya terlihat sangat tergesa-gesa. "Pagi sayang," katanya suaranya sedikit canggung. "Hari ini kamu istirahat saja di rumah, jangan terlalu banyak pikiran. Aku harus ke rumah orang tua sebentar, ada urusan mendadak." Urusan apa yang begitu mendadak? Tanyaku dengan suara lemah. Ah, bukan apa-apa. Hanya urusan keluarga kecil. Aku pergi sebentar, lalu segera kembali menemanimu. Dia menghindari tatapanku, buru-buru mencium keningku sekilas. Lalu mengambil tasnya dan pergi. Begitu pintu utama tertutup, aku langsung bangkit. Kelemahan tadi hilang, digantikan oleh tekad yang dingin. Aku cepat-cepat mengganti baju dengan pakaian berwarna gelap, memakai topi masker, dan kacamata hitam. Aku harus mengikutinya. Aku harus tahu apa yang akan mereka bicarakan. Aku memesan taksi online meminta sopir untuk menjaga jarak aman dari mobil Mercedes hitam milik Baskara. Mobilnya tidak mengarah ke pusat kota tempat orang tuanya tinggal di sebuah apartemen mewah yang kami belikan untuk mereka. Mobilnya justru berbelok ke arah Tebet menuju sebuah kompleks rumah susun tua yang kumuh. Aku teringat ini adalah tempat keluarganya tinggal sebelum aku dan Baskara menikah. Kenapa dia bertemu orang tuanya di sini? Mungkin karena tempat ini tersembunyi, tidak ada yang memperhatikan. Hal itu semakin meyakinkanku bahwa ada konspirasi busuk yang sedang berlangsung. Aku turun dari taksi, di ujung gang berjalan kaki mengikuti Baskara dari belakang. Dia berjalan sangat cepat berbelok ke sebuah tangga yang gelap dan lembab. Aku menunggu sejenak lalu menyelinap masuk. Apartemen lama orang tua mertuaku ada di lantai 3. Pintu kayunya sudah usang dengan cat yang mengelupas. Aku menempelkan telinga ke pintu menahan napas untuk mendengarkan. Beruntung mungkin karena mengira tempat ini aman mereka berbicara cukup keras. Suara pertama yang kudengar adalah suara Ibu Sinta. Ibu mertuaku melengking dan penuh nada sinis. "Ya Tuhan, kamu bilang apa si Amelia itu benar-benar bangkrut? Hartanya habis semua. Celaka kita kalau begini." Ibu tenang dulu. Suara Bapak Hartono. Ayah mertuaku terdengar lebih berat, namun penuh perhitungan. Bas coba ceritakan lagi, dari awal biar ayah dan ibu paham, utangnya berapa persis? Lalu aku mendengar suara suamiku. Suara yang semalam masih berjanji akan ada di sisiku kini, sedang dengan lancar menceritakan kembali kisah yang kukarang. Tapi dengan sikap yang sama sekali berbeda. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan padaku, yang ada hanya kejengkelan dan kekhawatiran untuk dirinya sendiri. Dia menangis terseduh-seduh. Sepertinya utangnya tidak kurang dari puluhan miliar. "Masalah besar ini ya, Bu," Ibu Sinta kembali menjerit. "Puluhan miliar astaga. Lalu dia mau bayar pakai apa? Jangan-jangan dia mau kita yang bayar. Tidak bisa. Tidak akan pernah.
Dasar perempuan tidak becus bisnis, sekarang malah menyusahkan keluarga suami. Jantungku seperti ditusuk pisau. Menyusahkan. Di mata mereka, aku hanyalah beban. Tapi, kalimat Bapak Hartono berikutnya yang benar-benar membuatku mati rasa. Kamu diam dulu. Sekarang bukan waktunya mengeluh. Yang paling penting adalah bagaimana agar masalah ini tidak berdampak pada keluarga kita, terutama pada Baskara. Bas ayah mau tanya kalian, berdua sudah punya anak? Belum ya, kami masih menunda, jawab Baskara. Bagus deh, kata Bapak Hartono, suaranya tegas. Kalau belum punya anak, semuanya jadi lebih mudah. Sekarang kita harus bicarakan soal perceraian. Cerai. Dua kata itu seperti vonis mati bagi pernikahanku. Aku harus menggigit bibirku kuat-kuat agar tidak menangis. Baskara tampak sedikit ragu. Cerai sekarang? Ya, apa tidak terlalu cepat? Nanti orang-orang akan bergosip. Gosip apa? Bentak Bapak Hartono. Istri bangkrut dan terlilit utang cerai itu hal yang wajar. Kamu harus tegas. Kalau kamu terus bersamanya, utang-utangnya itu bisa menimpamu juga. Kita harus cepat-cepat urus perceraian, pembagian harta yang jelas. Yang paling penting penthouse di SCBD itu. Secara hukum itu memang harta bawaan si Amelia, kita tidak bisa sentuh. Tapi kita harus cari cara. Ibu Sinta langsung menimpali. Benar, rumah itu harganya puluhan miliar. Dulu waktu dia menikah dengan Baskara, dia juga bukan siapa-siapa. Berkat hoki dari keluarga kita, makanya dia bisa sukses seperti itu. Sekarang dia bangkrut. Mengambil rumah itu sebagai kompensasi untuk anakku itu. Sudah sewajarnya. Kita harus bilang padanya kita mau bantu jual rumah untuk bayar utangnya, lalu kita ambil uangnya. Aku tidak bisa mempercayai telingaku. Mereka tidak hanya ingin meninggalkanku, mereka bahkan ingin merebut aset terakhirku. Mereka sedang membahas cara menipuku secara terang-terangan. Baskara terdiam cukup lama, lalu aku mendengar helaan napasnya. Baik, Bas mengerti. Tapi ibunya Amelia Buriana bukan orang yang mudah dihadapi. Bapak Hartono tertawa sinis, tawa yang bisa kubayangkan betapa liciknya. Dia bisa apa? Anaknya bangkrut. Dia juga cuma perempuan tua yang sudah tidak ada dayanya. Serahkan saja pada ayah. Ayah punya cara bicara dengannya. Bahkan, kita bisa memeras lebih banyak uang darinya dengan alasan untuk membantu anaknya bayar utang. Aku tidak sanggup mendengar lebih lama lagi. Darah di tubuhku seolah membeku. Seluruh percakapan mereka adalah sebuah konspirasi yang diperhitungkan dengan matang, kejam, dan tanpa sedikit pun rasa kemanusiaan. Aku terhuyung, mundur berpegangan pada dinding agar tidak jatuh. Aku harus segera pergi dari sini. Aku berbalik dan berlari. Menuruni tangga, lari keluar dari gang yang gelap. Itu lari, seolah-olah sedang melarikan diri dari mimpi buruk. Tapi, ini bukan mimpi buruk. Ini adalah kenyataan. Kenyataan tentang suami yang telah berbagi ranjang denganku dan keluarga yang pernah sangat kuhormati. Drama yang kumainkan kini memiliki tujuan baru. Bukan hanya untuk menguji, tetapi juga untuk membongkar kedok mereka dan menuntut keadilan untuk diriku sendiri. Aku berlari keluar dari kompleks rumah susun tua itu seperti orang kehilangan akal. Terik matahari Jakarta menyengat, tapi aku tidak merasa panas, hanya ada rasa dingin yang membekukan dari dalam hati yang menjalar ke seluruh tubuh. Aku tidak tahu kemana aku pergi, hanya tahu kakiku terus melangkah tanpa tujuan di trotoar yang ramai. Suara klakson mobil tawa orang-orang di sekitarku seolah berasal dari dunia lain, dunia yang bukan lagi tempatku. Setiap kata dari keluarga Baskara mengiris pikiranku setajam pisau. Cerai rebut penthouse peras uang ibuku. Ternyata, 5 tahun pernikahan cinta dan rasa hormat yang selalu kupercaya hanyalah sebuah sandiwara
yang diciptakan oleh orang-orang serakah dan kejam. Aku mencari sudut yang sepi terduduk di bangku taman dan menangis sejadi-jadinya. Aku menangisi kenaifanku menangisi cinta yang kuberikan pada orang yang salah menangisi 10 tahun masa muda dan kerja kerasku yang nyaris jatuh ke tangan orang-orang yang tidak pantas. Setelah air mataku kering dengan tangan gemetar, aku mengeluarkan ponsel menekan nomor satu-satunya orang yang bisa kupercaya saat ini. Bu, suaraku serak. Kamu di mana? Suara ibu di seberang sana terdengar sangat tenang, seolah beliau sudah menduga semuanya. Aku memberitahukan lokasiku pada ibu. Setengah jam kemudian, mobil mewah ibu berhenti di hadapanku. Beliau tidak berkata apa-apa, hanya membukakan pintu mobil dengan diam. Aku masuk merasa sangat lelah. Ibu membawaku ke vilanya di Menteng. Rumah yang besar dan tenang benar-benar terpisah dari hiruk-pikuk di luar perlahan, membantuku mendapatkan kembali sedikit ketenangan. Ibu membuatkanku secangkir teh kamomil hangat. Sekarang ceritakan pada ibu, pelan-pelan saja. Aku menceritakan seluruh percakapan yang kudengar tanpa melewatkan satu detail pun. Semakin aku bercerita, kemarahan di dalam diriku semakin memuncak mengalahkan rasa sakit. Ketika aku selesai bercerita, ibu hanya mengangguk, wajahnya tanpa ekspresi terkejut sedikit pun. Dugaan ibu tidak salah. Katanya dengan suara berat. Sifat serigala tidak akan pernah berubah. Putriku sekarang bukan waktunya untuk terpuruk. Kamu harus kuat. Kita sudah tahu wajah asli mereka itu adalah keuntungan kita. Sekarang kamu harus melanjutkan drama ini. Melanjutkan. Tapi, kenapa Bu aku ingin membongkar kedok mereka sekarang juga? Membongkar kedok mereka sekarang apa gunanya? Ibu menatapku dengan tajam. Mereka akan menyangkal semuanya. Kamu tidak punya rekaman, hanya kata-katamu. Mereka justru akan membalikan fakta menuduhmu memfitnah. Tidak, kita harus membuat mereka menunjukkan belangnya sendiri. Kamu teruslah berperan sebagai istri yang menderita dan hancur. Semakin menyedihkan, semakin bagus. Kita lihat permainan apa lagi yang akan mereka mainkan. Tepat pada saat itu, ponselku bergetar. Sebuah pesan baru masuk. Dari Tania, sahabat terbaikku. Pesan itu hanya berisi sebuah foto dan sebaris kalimat. Amel, aku barusan lihat suamimu di kafe ini. Yang duduk bersamanya, sepertinya Bella mantan pacarnya kan. Aku membuka foto itu dan hatiku kembali terasa sakit. Di dalam foto Baskara, sedang duduk berhadapan dengan seorang wanita cantik dan modis. Mereka duduk sangat dekat kepala, saling berdekatan berbisik-bisik. Meskipun sudut pengambilannya tidak terlalu jelas, aku masih mengenali wanita itu sebagai Bella mantan pacar. Yang kata Baskara sudah lama putus kontak. Tangan Baskara berada di atas tangan Bella, sebuah gestur mesra yang tak terbantahkan. Aku menunjukkan ponsel itu pada ibu. Beliau menyipitkan mata melihat foto itu, lalu seulas senyum dingin muncul di bibirnya. Bagus sekali. Benar-benar bagus. Kita bahkan belum perlu bertindak, buktinya sudah datang sendiri. Bukan hanya mengincar uang, tapi juga selingkuh. Bajingan ini, dia sudah merencanakan semuanya. Ibu mengembalikan ponselku, suaranya menjadi lebih tegas. Amelia, dengar. Mulai sekarang kamu harus sangat tenang. Simpan rasa sakitmu, ubah menjadi kekuatan. Kembalilah ke rumahmu dan lanjutkan dramamu. Ibu akan meminta orang untuk mengawasi Baskara dan perempuan itu. Kita akan kumpulkan cukup bukti, lalu kita akan pasang perangkap yang lebih besar agar seluruh keluarga mereka tidak bisa lari lagi. Aku menatap mata ibu yang penuh keyakinan. Keputusasaan di dalam diriku perlahan sirna digantikan oleh api amarah dan tekad yang membara.
Aku bukan lagi Amelia Wijaya yang naif seperti kemarin. Mereka ingin bermain drama, aku akan bermain bersama mereka. Dan peranku kali ini akan menjadi peran terbaik dalam hidupku. Aku kembali ke penthouse saat hari sudah sore. Aku sudah mencuci muka, mencoba menutupi mataku yang bengkak, dan kembali memasang wajah muram yang hancur. Rumah terasa sunyi. Baskara belum pulang. Aku duduk di sofa, memeluk lututku, memandang kota yang mulai menyalakan lampunya. Hatiku terasa hampa. Rumah ini yang dulu adalah surga kecilku tempatku, merasa paling damai, kini terasa dingin dan asing. Beberapa saat kemudian Baskara pulang. Dia masuk, melihatku duduk sendirian dalam gelap, lalu buru-buru menyalakan lampu dengan ekspresi khawatir palsu. Amelia, kamu kemana saja seharian ini? Aku telepon kamu tidak diangkat. Kamu tahu aku khawatir sekali. Dia duduk di sampingku hendak memelukku, tapi aku sedikit menghindar. Aku tidak ingin sentuhan palsunya. Aku menatapnya dengan suara serak. Aku hanya ingin menyendiri sebentar. Jangan begitu, Amelia. Apapun yang terjadi harus ada aku di sisimu. Dia menggenggam tanganku, memainkan peran sebagai suami yang setia dengan sempurna. Aku sudah berpikir keras. Masalah perusahaanmu kita pasti akan menemukan solusinya. Jangan terlalu terpuruk. Beberapa hari berikutnya, Baskara terus berada di sisiku merawatku dengan sangat telaten. Dia memasak, membersihkan rumah, tidak membiarkanku melakukan apapun. Dia terus mengucapkan kata-kata manis, memberikan semangat melukiskan masa depan cerah, di mana kami berdua akan melewati kesulitan bersama dan membangun kembali semuanya dari awal. Aktingnya benar-benar luar biasa. Jika bukan karena aku mendengar sendiri konspirasi keluarganya, mungkin aku sudah percaya dan terharu hingga menangis. Tapi sekarang setiap kata dan tindakannya hanya membuatku merasa jijik. Dan kemudian, seperti yang aku dan ibu duga, setelah beberapa hari menghibur dia, mulai masuk ke babak utama. Malam itu setelah makan dia duduk di sampingku dengan wajah penuh keprihatinan. Ameliaku, mulainya dengan suara berat dan sedih. Beberapa hari ini para penagih utang terus meneleponmu, tapi kamu tidak mengangkatnya. Mereka akhirnya meneleponku. Mereka bilang kalau dalam minggu ini kita tidak bisa membayar utang yang paling mendesak mereka, akan menuntut kita dan menyegel rumah ini. Tentu saja tidak ada penagih utang. Itu adalah nomor-nomor tak dikenal yang sengaja tidak kuangkat. Aku berpura-pura panik. Benarkah Bas lalu? Lalu kita harus bagaimana? Baskara menghela napas menggenggam tanganku. Aku tahu tidak pantas membicarakan ini sekarang, tapi situasinya sudah sangat mendesak. Bagaimana kalau kamu coba bicara dengan ibumu? Ibu sangat menyayangimu. Beliau pasti tidak akan tega melihatmu menderita. Umpan telah dilemparkan. Aku berpura-pura ragu menggelengkan kepala. Tidak bisa, Bas. Aku sudah terlalu banyak mengecewakan ibu. Aku tidak punya muka lagi untuk meminta uang pada ibu. Aku tidak bisa. Kamu harus bisa. Baskara membujuk dengan suara yang lebih mendesak. Ini bukan meminta, tapi kita pinjam sementara pada ibu untuk mengatasi kesulitan ini. Nanti, kalau bisnis kita sudah membaik lagi, kita akan kembalikan pada ibu beserta bunganya. Kita ini suami istri Amelia. Kehormatanmu adalah kehormatanku juga. Tapi sekarang menyelamatkan rumah ini adalah yang terpenting. Aku tidak bisa membiarkanmu kehilangannya. Dia menyebutkan angka yang spesifik, angka yang mungkin telah dia dan keluarganya perhitungkan dengan matang. Aku sudah bicara dengan mereka. Utang yang paling mendesak adalah 30 miliar rupiah.
Hanya dengan uang itu, kita bisa tenang untuk sementara. 30 miliar rupiah, angka yang tidak sedikit. Aku tahu betul tujuan mereka. Mereka ingin mengambil uang ini lalu mencari cara untuk bercerai dan merebut penthouseku. Aku terdiam cukup lama berpura-pura sedang bergulat dengan batin. Akhirnya, aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Baiklah, demi kamu, demi rumah tangga ini, aku akan mencobanya. Seketika, aku mengambil ponsel, menekan nomor ibu, dan mengaktifkan loudspeaker di hadapan Baskara. Bu, aku sengaja membuat suaraku terdengar parau. Amelia, ini ibu. Kamu baik-baik saja? Suara ibu di seberang sana terdengar penuh kekhawatiran. Aku mulai menangis menceritakan kisah tentang penagih utang dan ancaman kehilangan rumah. Aku bilang aku sudah di jalan buntu, tidak punya pilihan lain selain meminta tolong pada ibu. Baskara yang duduk di sampingku mengangguk-angguk, memberiku isyarat untuk mengucapkan kata-kata yang lebih menyedihkan lagi. Ibuku di seberang sana terdiam cukup lama. Aku bisa mendengar helaan napasnya. Sudahlah putriku, jangan menangis lagi. Masalah sebesar ini tidak enak dibicarakan lewat telepon. Besok kalian berdua datanglah ke rumah ibu. Kita akan duduk dan bicara baik-baik. Panggilan berakhir. Baskara menghela napas lega, senyum puas sekilas terlihat di wajahnya sebelum dia berhasil menyembunyikannya. Dia memelukku erat. Tuh kan, apa kataku? Ibu pasti akan membantu kita. Semuanya akan baik-baik saja, sayang. Aku menyandarkan kepalaku di bahunya, tapi hatiku terasa dingin. Perangkap telah dipasang dan ikan yang serakah sudah mulai memakan umpannya. Keesokan paginya, Baskara bangun sangat pagi. Dia menyetrika setelan jas termahalnya, menyisir rambutnya, hingga klimis terlihat sangat tampan dan berwibawa. Sebelum berangkat, dia bahkan mampir ke toko buah impor memilih parsel buah yang paling besar dan paling indah. Dia memainkan perannya dengan sempurna sebagai menantu berbakti yang sedang mendampingi istri pulang ke rumah ibu untuk menyelesaikan masalah besar keluarga. Sepanjang perjalanan ke villa ibuku di Menteng, dia terus menggenggam tanganku, mengucapkan kata-kata penyemangat, dan memberiku pengarahan bagaimana cara berbicara yang baik dengan ibu nanti. Mobil berhenti di depan gerbang sebuah villa putih yang megah dengan taman yang terawat rapi. Kemewahannya sangat kontras dengan rumah susun kumuh tempat keluarganya merencanakan konspirasi untuk menjatuhkanku. Masuk ke dalam suasana sejuk dan tenang di rumah itu sedikit menenangkan hatiku. Ibuku sudah menunggu di ruang tamu. Beliau mengenakan pakaian rumah dari sutra yang sederhana namun elegan. Wajahnya tampak sedih, tetapi matanya memancarkan ketenangan yang luar biasa. Baskara meletakkan parsel buah di meja menunduk memberi salam pada ibu dengan sopan. "Selamat pagi, Bu." Lalu dia memulai dramanya. Dia duduk, suaranya terdengar tulus dan penuh penyesalan. "Bu, saya benar-benar minta maaf. Sebagai suami saya, tidak bisa ikut menanggung beban Amelia, membiarkannya menanggung semuanya sendirian, hingga jadi seperti ini. Saya sangat sedih, Bu. Sekarang saya hanya berharap Ibu bisa berbaik hati, membantu kami melewati masa sulit ini. Saya berjanji pada Ibu, setelah masalah ini selesai, saya akan bekerja 100 kali lebih keras untuk mengembalikan uang Ibu dan merawat Amelia dengan baik, tidak akan membiarkannya menderita lagi." Dia berbicara dengan lancar, tatapan matanya tulus, suaranya terdengar emosional. Jika aku adalah diriku seminggu yang lalu, mungkin aku sudah percaya sepenuhnya. Tapi sekarang, aku hanya merasa itu sangat menggelikan. Ibuku mendengarkan dengan sabar. Beliau tidak menyela, hanya menatap lurus ke mata Baskara. Tatapannya dalam dan tajam, seolah bisa menembus semua kebohongan. Setelah Baskara selesai bicara, barulah beliau angkat bicara dengan perlahan, suaranya datar. "Sudahlah, kalian duduk dulu.
Nasi sudah menjadi bubur, saling menyalahkan juga tidak ada gunanya. Ibu hanya punya satu anak perempuan, Amelia. Ibu tidak bisa diam saja melihatnya menderita. Beliau menoleh padaku, tatapannya melembut. Uang 30 miliar itu, ibu akan pinjamkan pada kalian. Aku melihat dengan jelas, untuk sesaat mata Baskara berbinar karena kegirangan yang tak bisa disembunyikan. Dia cepat-cepat menunduk untuk menyembunyikan ekspresinya, tapi aku sudah terlanjur melihatnya. Kami benar-benar berterima kasih sekali, Bu, kata Baskara, suaranya bergetar karena bahagia. Tapi, ibuku mengangkat tangan memberi isyarat agar dia tidak bersukacita terlalu cepat. Namun, kata beliau, suaranya menjadi serius. Ini adalah jumlah uang yang sangat besar, bukan main-main. Ibu ingin semuanya jelas dan transparan. Akhir pekan ini, ibu ingin mengundang Bapak dan Ibu Besan untuk datang makan malam bersama di sini. Baskara mengangkat kepalanya, wajahnya sedikit terkejut. Ibuku melanjutkan dengan nada santai. Kita ini kan satu keluarga. Masalah sebesar ini akan lebih baik jika dibicarakan bersama dengan kedua orang tua. Ibu ingin mendengar pendapat Bapak dan Ibu Besan tentang masa depan kalian berdua juga tentang utang ini. Kalau semua orang ikut mencari jalan keluar akan lebih baik kan? Tawaran ibuku sangat cerdik. Terdengar, sangat masuk akal dan sopan, sesuai dengan etika orang tua. Pertemuan keluarga untuk menyelesaikan masalah besar tidak ada yang bisa menyanggahnya. Tapi, sebenarnya inilah perangkap terakhirnya. Ibu ingin semua orang yang terlibat hadir agar bisa membongkar semuanya sekaligus. Baskara tertegun sejenak. Dia mungkin tidak menyangka ibuku akan memberikan syarat seperti ini. Dia tidak punya alasan untuk menolak. Jika menolak sama saja dengan mengakui ada sesuatu yang disembunyikan. Setelah beberapa detik kebingungan, dia terpaksa mengangguk. Iya Bu, benar sekali kata ibu. Tentu saja itu ide yang bagus. Biar saya sampaikan pada ayah dan ibu saya. Mereka pasti akan sangat senang diundang oleh ibu. Meninggalkan villa Ibu Baskara, tidak bisa menyembunyikan kemenangannya. Dia bersiul tangannya, mengemudi dengan lebih bersemangat. Dia menoleh padaku sambil tersenyum lebar. Lihat kan, semuanya beres. Akhir pekan ini, setelah bicara dengan orang tuaku, kita akan dapat uangnya. Semua kesulitan akan berlalu. Aku tidak berkata apa-apa, hanya memalingkan wajah keluar jendela. Jakarta masih ramai, tapi di mataku semuanya seolah melambat. Drama terbesar, babak penutupan, akan segera dimulai. Dan aku sudah siap untuk peranku. Sabtu malam, villa ibuku terang benderang. Suasana di dalam sangat kontras dengan keheningan biasanya. Ibu sudah meminta koki menyiapkan jamuan makan malam yang mewah dengan hidangan-hidangan terbaik. Aku duduk di samping ibu mengenakan gaun sederhana, wajahku tetap mempertahankan ekspresi muram. Yang diperlukan untuk peranku, tetapi di dalam hati aku tegang luar biasa. Ini adalah malam penentuan. Tepat pukul 7 keluarga Baskara tiba. Mereka turun dari sebuah mobil mewah yang aku yakin mereka sewa untuk pamer. Bapak Hartono mengenakan setelan jas licin dengan sepatu kulit mengkilap. Ibu Sinta mengenakan gaun malam berwarna merah, menyala, penuh dengan perhiasan, berkilauan yang terlihat norak. Keduanya berusaha tampil berkelas, tetapi tidak bisa menyembunyikan keserakahan di mata mereka saat memandangi seisi villa. Halo Ibu Besan. Lama tidak bertemu, makin cantik dan awet muda saja. Ibu Sinta menyapa dengan suara melengking antusias menggenggam tangan ibuku. Selamat malam, ibuku tersenyum diplomatis dengan lembut menarik tangannya. Silakan masuk Bapak Ibu dan Nak Baskara. Makan malam dimulai dengan suasana canggung.
Bapak Hartono dan Ibu Sinta terus melontarkan basa-basi memuji masakan koki, lalu mengagumi kekayaan ibuku. Mereka mencoba mengarahkan pembicaraan seolah-olah kedua keluarga sangat akrab dan erat. Mengenai masalah anak-anak kita, kami di rumah mendengarnya sampai ikut cemas, Bu. Bapak Hartono memulai pembicaraan setelah menenggak beberapa gelas anggur. Baskara ini anak kami satu-satunya. Amelia juga menantu kesayangan kami. Mereka sedang kesulitan, kami sebagai orang tua juga ikut sedih. Untunglah masih ada ibu di sini sebagai sandaran yang kuat. Betul, Bu, timpal Ibu Sinta. Amelia memang ceroboh sampai bisnisnya rugi. Tapi ya sudahlah, harta bisa dicari lagi. Yang penting keluarga kita tetap bersama. Kami ini orang tidak punya. Tidak bisa bantu banyak, hanya bisa memberi semangat. Semuanya bergantung pada ibu. Akting mereka sangat bagus. Satu pihak berpura-pura bijaksana, pihak lain mengeluh miskin. Tapi tujuan akhirnya tetap sama, mengincar uang 30 miliar rupiah milik ibuku. Ibuku hanya mendengarkan dalam diam, sesekali mengangguk. Beliau dengan tenang mengambil sepotong abalon dan meletakkannya di piring Ibu Sinta. Bapak dan Ibu benar. Anak berbuat salah, orang tua ikut menanggung. Untuk masalah Amelia, saya juga merasa ikut bertanggung jawab karena tidak mendidiknya dengan baik. Beliau berhenti sejenak menatap ketiga orang itu bergantian. Suasana di meja makan tiba-tiba menjadi hening. Lalu, beliau melanjutkan dengan suara perlahan tapi jelas. Tapi, ada satu hal yang selalu saya pikirkan. Saya ingin bertanya dengan tulus pada Bapak Ibu dan juga Nak Baskara. Jika seandainya hari ini putri saya benar-benar tidak punya uang sepeser pun, terlilit utang, dan saya sendiri juga tidak mampu membantunya lagi. Jika dia benar-benar jatuh miskin, apa yang akan kalian lakukan? Pertanyaan ibu seperti seember air es yang disiramkan ke tengah pesta. Senyum di bibir Bapak Hartono dan Ibu Sinta membeku. Baskara yang hendak mengambil makanan juga menghentikan tangannya di udara. Mereka bertiga saling pandang dengan ekspresi bingung. Ibu bicara apa, Ge? Ibu Sinta tergagap. Tentu saja kami akan tetap menyayanginya. Dia kan menantu kami. Menyayangi. Ibuku tersenyum sinis. Menyayangi dengan cara merencanakan perceraian untuk lepas dari beban. Menyayangi dengan cara mencari celah untuk merebut rumahnya. Atau menyayangi dengan cara memeras lebih banyak uang dari perempuan tua ini. Setiap kata yang diucapkan ibu membuat wajah ketiga orang itu semakin pucat. Mereka menatap ibuku seolah melihat hantu. Ruang makan menjadi begitu sunyi hingga suara Baskara menelan ludah pun terdengar. Bapak Hartono adalah yang pertama kali mencoba menguasai diri meskipun suaranya sedikit gemetar. Ibu besan, maksud? Ibu, apa kami tidak mengerti? Siapa yang tega merencanakan hal sejahat itu, pasti ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Ibuku tetap tenang tapi tatapannya setajam pisau. Baiklah, biar saya perjelas. Pagi hari setelah Amelia memberitahu kabar bangkrut, Nak Baskara buru-buru pulang ke rumah, susun tua di Tebet untuk rapat keluarga. Isi rapatnya adalah bagaimana cara bercerai secepat mungkin, bagaimana cara merebut penthouse 50 miliar milik putri saya, dan bagaimana cara memeras uang tambahan dari saya. Apa yang saya katakan benar. Wajah Bapak Hartono berubah dari pucat menjadi putih pasi. Ibu Sinta ternganga tak bisa berkata-kata. Baskara menunduk dalam-dalam, bahunya bergetar. Bukti sudah terlalu jelas. Ibuku tahu lokasi dan isi pertemuan rahasia mereka. Di saat yang paling tegang, ponsel yang kuletakkan di meja tiba-tiba berdering keras. Ini adalah sinyal yang sudah diatur sebelumnya. Aku menatap ibu, beliau mengangguk pelan.
Aku mengangkat ponsel dengan tangan gemetar memaksakan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Halo, kataku dengan suara lirih. Di seberang sana, suara pria yang kasar berteriak, cukup keras untuk didengar semua orang di meja. Ini Amelia kan? Saya telepon untuk mengingatkan utang 30 miliar. Batas waktunya hari ini. Kalau tidak ada uang besok, kami akan kirim orang untuk sita rumah. Jangan coba-coba kabur. Aku berakting seolah-olah nyata ponsel jatuh dari tanganku ke atas meja. Aku menutupi wajahku menangis terseduh-seduh. Mereka menagih utang. Mereka bilang, besok akan sita rumah. Bagaimana ini? Dramaku adalah pemicu terakhir. Bagi keluarga Baskara, kata-kata ibuku adalah sebuah ancaman, tetapi telepon dari penagih utang adalah bahaya yang nyata. Mereka percaya penagih utang itu benar-benar ada dan bisa saja mendatangi mereka juga. Rasa takut mengalahkan keserakahan. Celaka. Ibu Sinta adalah yang pertama bereaksi. Dia melompat berdiri kursinya, terdorong ke belakang dengan suara berderit. Saya baru ingat kompor di rumah. Menyala lupa dimatikan. Kami harus segera pulang. Nanti kebakaran? Maaf kami permisi dulu. Iya betul. Bapak Hartono juga buru-buru berdiri menarik tangan istrinya. Urusan rumah sangat penting, tidak bisa ditunda. Masalah anak-anak kita, bicarakan lain kali saja. Kami permisi. Mereka bahkan tidak berani menatap mata ibuku, hanya terburu-buru mencari jalan keluar. Baskara juga ikut berdiri bergumam. Bu, saya antar ayah dan ibu pulang. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun padaku, tidak ada tatapan penghiburan. Dalam kepanikan wajah aslinya terekspos sepenuhnya. Dia hanya ingin lari dari masalah yang dia pikir aku sebabkan. Mereka bertiga hampir berlari keluar pintu, bahkan sampai tersandung satu sama lain. Beberapa detik kemudian, kami mendengar suara mobil mereka dinyalakan dan melaju kencang seolah dikejar hantu. Ruang makan yang mewah itu tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Drama telah berakhir dengan sempurna. Aku berhenti, menangis menyeka air mata palsuku. Ibuku dengan tenang menuangkan secangkir teh untukku. Lihat kan, katanya dengan nada tenang. Saat menghadapi bahaya, sifat asli manusia akan terlihat paling jelas. Mereka tidak peduli padamu, mereka hanya peduli pada diri mereka sendiri. Aku menatap, ibu hatiku dipenuhi perasaan yang sulit digambarkan. Aku sakit hati karena kenyataan yang pahit, sekaligus kagum pada kebijaksanaan dan kekuatan ibu. Beliau tidak hanya membantuku melindungi asetku, beliau juga membantuku melihat wajah asli orang-orang yang pernah kucintai dan kupercaya. Setelah pintu villa tertutup, mengembalikan keheningan di ruangan itu, barulah aku merasa seluruh tubuhku lemas. Rasanya seperti baru saja melewati pertempuran tanpa suara tembakan, dan kini semua tenaga terkuras habis. Aku duduk di sofa yang empuk, memandang ibu yang dengan tenang merapikan meja teh. Ibu tidak terkejut sama sekali? Tanyaku, suaraku masih serak. Ibu meletakkan cangkir tehnya dan menatapku. Cahaya lampu kristal menerpa rambutnya yang mulai beruban, membuatnya berkilauan. Terkejut tidak, Amelia? Ibu tidak terkejut. Ibu hanya sedih. Kamu harus mengalami ini. Tapi lebih baik sakit sekali sekarang daripada hidup selamanya dalam kebohongan. Beliau duduk di sampingku menggenggam tanganku yang masih sedikit dingin. Kamu mau tahu kenapa ibu bisa menebak wajah asli mereka? Aku mengangguk. Aku selalu tahu ibu adalah wanita yang kuat dan cerdas. Tetapi ketegasannya dan kemampuannya membaca orang dalam masalah ini masih membuatku takjub. Ibu memandang keluar jendela,
Tatapannya menerawang seolah melihat kenangan yang sangat jauh. Karena beliau mulai bercerita dengan suara berat dan datar, 30 tahun yang lalu, ibu pernah berada di posisimu. Aku terdiam, mendengarkan. Ini adalah pertama kalinya ibu bercerita tentang masa lalunya, tentang sudut-sudut tersembunyi yang tidak pernah beliau singgung. Tahun itu, usia ibu kira-kira sama denganmu sekarang. Ibu juga punya karier yang sedang menanjak, juga punya cinta yang ibu yakini akan berlangsung selamanya. Pria itu, dia persis seperti Baskara. Penampilannya terpelajar sopan kata-katanya manis seperti madu. Ibu percaya padanya tanpa syarat, menyerahkan seluruh hati dan bisnis yang telah ibu bangun dengan susah payah. Suara ibu merendah menyiratkan kesedihan yang mendalam. Dan kemudian, sama sepertimu ibu kehilangan segalanya. Dia bersekongkol dengan orang luar menipu ibu untuk menandatangani dokumen-dokumen yang tidak ibu pahami. Suatu pagi saat bangun, ibu tidak punya apa-apa lagi. Perusahaan rumah uang, semuanya sudah berpindah tangan. Pria yang ibu cintai menghilang tanpa jejak meninggalkan ibu dengan utang yang sangat besar dan seorang anak di dalam kandungan. Aku tertegun. Anak itu adalah aku. Saat itu ibu juga hancur, bahkan ingin mati saja rasanya. Lanjut ibu, matanya berkaca-kaca. Tapi kemudian, ibu teringat kamu. Ibu tahu ibu tidak boleh menyerah. Ibu harus hidup bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untukmu. Ibu tidak memilih jalan balas dendam yang heboh. Ibu memilih untuk bangkit dari tempat ibu jatuh. Apa yang ibu lakukan, Bud? Tanyaku dengan suara tercekat. Ibu belajar hukum. Ibu mempelajari sendiri semua dokumen mencari celah dalam kontrak yang dia gunakan untuk menjebak ibu. Ibu mencari setiap orang yang terlibat mengumpulkan bukti sedikit demi sedikit. Pertarungan hukum itu berlangsung hampir 2 tahun, tidak ada yang percaya ibu akan menang. Tapi pada akhirnya, keadilan berpihak pada ibu. Ibu berhasil merebut kembali semua yang menjadi hak ibu, bukan dengan air mata, tapi dengan akal dan hukum. Beliau kembali menatapku, matanya menjadi lebih tegas. Amelia ibu menceritakan, ini bukan agar kamu tenggelam dalam masa lalu ibu. Ibu ingin kamu mengerti bahwa kita para wanita boleh lemah dalam perasaan, tapi tidak boleh menyerah pada penipuan. Uang yang hilang bisa dicari lagi, tapi kehormatan dan harga diri tidak boleh dibiarkan diinjak-injak siapapun. Keluarga Baskara telah membuat kesalahan yang sangat besar. Mereka telah meremehkanmu dan juga meremehkan ibu. Aku memeluk ibu, erat-erat air mataku kembali menetes. Tapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena haru dan terima kasih. Aku mengerti sekarang. Aku mengerti sumber kekuatan ibu. Beliau telah mengubah luka masa lalunya menjadi kebijaksanaan dan baju zirah untuk melindungiku. Kisah ibu telah menyalakan api di dalam diriku. Aku tidak hanya akan menuntut keadilan, aku akan membuat orang-orang yang telah menipuku membayar harga yang sangat mahal. Beberapa hari setelah makan malam penentuan itu, aku tidak kembali ke penthouse. Aku tinggal di villa bersama ibu. Rumah itu yang dulu penuh kenangan manis, kini hanya membangkitkan rasa jijik. Baskara meneleponku beberapa kali awalnya dengan kata-kata manis membujuk. Kemudian saat aku tidak mengangkatnya, dia beralih mengirim pesan-pesan marah dan menyalahkan. Aku tidak peduli. Drama telah usai, aku tidak punya alasan lagi untuk berakting di hadapannya. Yang perlu kulakukan sekarang, seperti kata ibu, adalah mengubah rasa sakit menjadi kekuatan. Ibu telah mempersiapkan segalanya dari jauh-jauh hari, sebuah persiapan yang tidak kusadari. Beliau memperkenalkanku pada Pak Budi, seorang pensiunan detektif swasta
dengan mata yang tajam dan sikap yang sangat profesional. Saya sudah mengikuti Mas Baskara selama hampir 2 minggu ini sesuai permintaan Bu Riana, kata Pak Budi meletakkan sebuah map tebal di atas meja. Dan ini adalah hasil yang saya kumpulkan. Map itu berisi jadwal perjalanan detail. Baskara foto-foto dirinya dan Bella bertemu di berbagai tempat, dari kafe mewah hingga hotel-hotel yang tersembunyi. Tapi yang paling penting ada di dalam sebuah flash disk kecil. Ini adalah rekaman suara yang didapat dari alat penyadap di mobil Mas Baskara. Jelas Pak Budi. Kualitasnya cukup bagus. Aku mencolokkan flash disk itu ke laptop. Suara Baskara dan Bella yang familiar terdengar sangat jelas, tapi isi percakapan mereka membuatku harus mengepalkan tangan. Kamu yakin perempuan tua itu bakal kasih uang? Suara Bella terdengar ragu. Pasti Tri, jawab Baskara dengan nada percaya diri. Dia sayang sekali sama anaknya. Amelia nangis sedikit saja, dia pasti akan keluarkan uangnya. Kamu tenang saja, siapkan proyekmu. Dengan 30 miliar ini ditambah uang jual penthouse-nya masa depan, kita akan cerah. Tapi aku masih khawatir. Si Amelia itu kelihatannya tidak bodoh. Kalau dia sampai tahu bagaimana, Baskara tertawa sinis tawa yang bisa kubayangkan. Dia pintar bisnis saja, tapi soal perasaan dia naif seperti anak domba. 5 tahun ini, aku berakting jadi suami. Sempurna dia percaya mati-matian. Dia cinta mati padaku. Kamu tidak usah khawatir. Semuanya ada dalam rencanaku. Setiap kata-katanya bagai pukulan palu di dadaku. Cinta mati. Ternyata, cintaku di matanya hanyalah alat untuk dimanfaatkan. Tapi, bukti tidak berhenti di situ. Ibu juga membawaku bertemu seorang ahli akuntansi forensik. Setelah aku memberikan kuasa beliau memeriksa seluruh transaksi di rekening gabungan kami selama setahun terakhir. Hasilnya lebih mengejutkan lagi. Mas Baskara ini sangat rapi. Jelas sang ahli sambil menunjuk angka-angka di layar. Dia tidak menarik uang dalam jumlah besar sekaligus, melainkan memecahnya menjadi kecil-kecil ditransfer ke banyak rekening berbeda dalam waktu yang lama. Tapi, saat ditelusuri semua rekening itu mengarah ke satu perusahaan PT Anugrah Bella Mandiri. Dan pemilik perusahaan ini adalah Nona Bella. Total uang yang telah diselundupkan Baskara mencapai hampir 5 miliar rupiah. Dia telah memulai rencana penggelapan uangku jauh sebelum ini, bukan hanya setelah mendengar kabar aku bangkrut. Semua bukti telah tersaji di atas meja rekaman perselingkuhan dan konspirasi penipuan foto-foto mesra laporan bank yang membuktikan penggelapan. Semuanya sudah sangat jelas. Pernikahanku bukan hancur, tapi memang tidak pernah ada. Itu hanyalah sebuah drama yang disutradarai dengan baik, dan aku adalah satu-satunya korban yang tidak menyadarinya. Setelah beberapa hari hening mungkin, untuk menyusun strategi setelah kegagalan di rumah ibuku, pihak keluarga Baskara mulai menyerang balik. Dan serangan mereka mengarah langsung ke titik terlemahku nama baik. Pagi itu, aku menerima telepon dari pengacaraku. Ibu Amelia pihak Pak Baskara sudah resmi mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Aku tidak terkejut ini sudah bisa diduga. Tapi, yang tidak kuduga adalah cara mereka bermain. Beberapa jam kemudian, Tania sahabatku dengan panik mengirimkan sebuah tautan berita. Amel, lihat ini, mereka mulai beraksi. Aku membuka tautan itu. Sebuah artikel di portal berita keuangan yang cukup ternama dengan judul yang sensasional. Pengusaha wanita triliuner Amelia Wijaya sembunyikan aset dan tipu suami menjelang perceraian. Artikel itu ditulis oleh seseorang dengan nama Pena Reza yang kemudian ku ketahui adalah sepupu Baskara yang bekerja sebagai wartawan. Isinya adalah pemutarbalikan fakta yang sangat keji. Artikel itu sama sekali tidak menyinggung kebangkrutanku, sebaliknya, ia membongkar keberhasilanku menjual perusahaan seharga 1,5 triliun rupiah. Ini adalah informasi rahasia yang seharusnya
hanya diketahui olehku, ibu, dan beberapa orang terdekat. Tapi, alih-alih menjadi kabar baik, artikel itu mengubahnya menjadi sebuah konspirasi. Dikatakan bahwa aku sengaja menyembunyikan transaksi ini dari suamiku. Begitu menerima uang aku, langsung membuat drama bangkrut mengusir suamiku dari rumah dan secara sepihak menuntut cerai untuk menguasai seluruh uang itu tanpa membaginya sesuai hukum harta gonogini. Artikel itu juga mengutip sumber terdekat yang pasti adalah keluarga Baskara yang menceritakan betapa hancur dan terpuruknya Baskara saat ditipu oleh istrinya sendiri. Dia digambarkan sebagai korban yang malang, seorang suami yang berbakti pada keluarga, namun dikhianati dengan kejam. Artikel itu menyebar dengan sangat cepat. Opini publik yang tidak tahu cerita sebenarnya mulai menyerangku. Di forum-forum dan media sosial, orang-orang mulai menyebutku wanita serakah penipu dan berhati dingin. Mereka bilang aku kaya tapi pelit kejam pada suami yang telah menemaniku selama 5 tahun. Reputasi yang kubangun selama 10 tahun terancam hancur dalam sekejap. Aku duduk di kamarku, membaca setiap komentar, setiap kritik, amarahku meluap-luap. Mereka bukan hanya penipu, mereka juga pengecut yang tega menggunakan cara paling kotor untuk mencemarkan nama baik orang lain. Ibuku masuk dan meletakkan tangan di bahuku. Tenang putriku, inilah yang mereka inginkan. Mereka ingin kamu marah, kehilangan kendali, dan membuat kesalahan. Mereka ingin menciptakan tekanan publik untuk merugikan posisimu di pengadilan. Beliau menatapku dengan tatapan tegas. Tapi mereka lupa satu hal. Kebenaran akan selalu menjadi kebenaran. Semakin mereka mencoba memutarnya, semakin mahal harga yang harus mereka bayar saat kebenaran terungkap. Pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai, Amelia. Dan kita sudah punya semua senjata di tangan kita. Benar. Mereka punya opini publik, tapi aku punya bukti. Pertarungan ini aku tidak boleh kalah. Badai media yang menerpa membuatku untuk sementara waktu memutuskan hubungan dengan dunia luar. Tapi di dalam ketenangan villa sebuah pertanyaan besar terus menghantui pikiranku, membuatku resah. Siapa yang membocorkan informasi rahasia tentang penjualan perusahaan pada Baskara? Ini bukan informasi yang mudah didapat. Kontrak penjualan ini sangat rahasia. Hanya aku, ibu tim pengacara, dan beberapa staf inti di perusahaan lamaku yang tahu detailnya. Baskara dan keluarganya melalui sepupunya yang wartawan tahu angka pastinya 1,5 triliun rupiah. Ini membuktikan bahwa di lingkaran kepercayaanku ada seorang pengkhianat. Coba kamu ingat lagi, di perusahaanmu, siapa orang yang paling kamu percaya, yang paling tahu seluk-beluk keuanganmu? Ibu duduk di hadapanku, mengaduk tehnya dengan tatapan serius. Sebuah nama melintas di benakku, tapi aku segera menepisnya. Tidak mungkin dia. Maksud ibu? Vina. Aku menyebut nama itu dengan ragu. Vina direktur keuanganku. Dia sudah ikut aku sejak awal merintis. Aku sudah menganggapnya seperti kakak sendiri. Tidak mungkin Vina. Vina adalah wanita yang cerdas, kompeten, dan sangat pendiam. Selama 10 tahun, dia adalah tangan kananku mengelola seluruh pembukuan dan arus kas perusahaan dengan sempurna. Aku mempercayai Vina, sepenuhnya memberinya rahasia-rahasia bisnis terpenting. Aku tidak pernah meragukan kesetiaannya. Ibuku tidak berkata apa-apa, hanya meletakkan cangkir tehnya. Hati orang siapa yang tahu, nak? Justru orang yang paling kamu percaya saat mereka berkhianat, tusukannya akan terasa paling dalam. Kamu bilang Vina dekat denganmu, tapi apa kamu tahu tentang kehidupan pribadinya? Pertanyaan ibu membuatku terdiam. Memang benar aku dan Vina dekat dalam pekerjaan, tapi soal kehidupan pribadi, aku tahu sangat sedikit.
Vina orang yang cukup tertutup. Aku hanya tahu dia punya beberapa teman dekat, tapi belum pernah bertemu mereka. Biar Pak Budi yang mencari tahu tentang Nona Vina ini, kata ibu dengan tegas. Kita harus tahu segalanya sebelum ke pengadilan. Hanya butuh 2 hari Pak Budi kembali dengan informasi yang membuatku terperangah. Beliau meletakkan sebuah foto lama di atas meja. Foto itu memperlihatkan sekelompok 4 gadis muda yang tertawa ceria di halaman kampus. Aku langsung mengenali Vina. Dan gadis yang merangkul bahu Vina sambil tersenyum tak kalah lebar adalah Bella. Mereka sahabat karib sejak kuliah, kata Pak Budi. Satu kelas satu kamar di asrama dan masih sangat dekat sampai sekarang. Foto di hadapanku adalah bukti yang tak terbantahkan merangkai semua kepingan teka-teki. Dadaku terasa sesak seperti ditimpa batu. Vina dan Bella adalah sahabat karib. Apa artinya itu? Artinya Vina, orang yang paling kupercaya, tahu hubungan antara aku dan Baskara sejak awal. Artinya, Vina telah memberikan semua informasi keuanganku pada Bella dan Baskara. Artinya, seluruh pernikahanku dari awal hingga akhir berada dalam sebuah drama yang disutradarai oleh suamiku sendiri dan rekan kerja kepercayaanku. Rasa sakit karena pengkhianatan ini bahkan lebih besar daripada saat aku menemukan wajah asli Baskara. Baskara adalah orang luar, tapi Vina adalah bagian dari keluarga keduaku. Aku telah memperlakukannya dengan tulus, berbagi kesuksesan dan kesulitan dengannya. Tapi dia dengan kejam menusukku dari belakang. Kenapa kau Tessa? Bisiku pada diriku sendiri. Kenapa dia melakukan ini? Karena uang dan mungkin juga karena iri hati. Jawab ibuku dengan dingin. Mungkin dia tidak terima melihatmu lebih sukses darinya. Ular berbisa yang kamu pelihara di rumahmu selama 10 tahun sudah waktunya untuk dicabut taringnya. Kebenaran telah terungkap. Menyakitkan, tapi jelas. Sekarang aku tahu siapa yang kuhadapi. Bukan hanya sebuah keluarga serakah, tapi sebuah aliansi jahat yang direncanakan dengan sangat rapi. Hari sidang pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, area di sekitar gedung pengadilan sudah dipenuhi wartawan. Kasus perceraianku setelah artikel dari Reza telah menjadi topik panas yang menarik perhatian publik. Aku turun dari mobil, dikelilingi oleh pengacara dan pengawal yang telah disiapkan ibu. Puluhan lensa kamera mengarah padaku, lampu kilat menyala tanpa henti. Aku menjaga wajahku tetap tenang berjalan dengan kepala tegak. Di seberang Baskara dan keluarganya juga baru tiba. Berbeda denganku, mereka menampilkan diri sebagai korban yang malang. Baskara terlihat lebih kurus, matanya cekung, wajahnya muram. Ibu Sinta terus menyeka air mata dengan sapu tangan, sementara Bapak Hartono merangkul putranya berpura-pura menghibur. Mereka memainkan drama yang sempurna di depan media. Sidang dimulai. Suasana di dalam ruang sidang terasa serius dan tegang. Pengacara Baskara menyampaikan argumennya terlebih dahulu. Mereka mengulangi tuduhan dalam artikel menuduhku menipu dalam pernikahan dan menyembunyikan aset. Mereka menunjukkan bukti-bukti perubahan sikapku yang tiba-tiba menjadi dingin setelah menjual perusahaan. Mereka bahkan menghadirkan beberapa tetangga yang aku yakin telah disuap untuk bersaksi bahwa mereka sering melihatku membentak dan memperlakukan Baskara dengan buruk. Semuanya bertujuan untuk membangun citraku sebagai istri yang jahat, serakah, dan kejam. Aku duduk diam, mendengarkan tanganku terkepal di bawah meja. Ibu yang duduk di sampingku dengan lembut meremas tanganku, memberiku ketenangan. Saat tiba giliran kami, ketua tim pengacaraku, seorang pria paruh baya, yang berwibawa bernama Pak Armaman. Arman maju dengan tenang. Yang mulia majelis hakim mulainya dengan suara yang jelas dan tegas. Apa yang baru saja disampaikan oleh pihak penggugat adalah kebohongan dan fitnah untuk mencemarkan nama baik klien saya, Ibu Amelia Wijaya.
Dan berikut ini kami akan menunjukkan pada Yang Mulia siapa penipu yang sebenarnya dan siapa korban sesungguhnya dalam pernikahan ini. Pak Arman mulai menyajikan bukti-bukti. Pertama adalah laporan rekening bank yang detail merinci setiap transaksi transfer dari rekening gabungan kami ke perusahaan cangkang milik Bella dengan total hampir 5 miliar rupiah. Wajah Baskara berubah. Dia tidak menyangka kami bisa melacak transaksi yang begitu rapi itu. Selanjutnya, Pak Arman meminta izin untuk memutar sebuah rekaman suara. Seluruh ruang sidang hening. Suara Baskara dan Bella terdengar jelas membahas rencana menipu ibuku merebut penthouse dan kata-kata yang merendahkanku. Ibu Sinta yang duduk di kursi pengunjung ternganga, sementara Bapak Hartono pucat pasi. Tetapi pukulan telak masih ada di belakang. Pak Arman menunjukkan sebuah map berisi dokumen. Yang Mulia ini adalah bukti bahwa bahkan sebelum menikah dengan klien saya Tuan Baskara, sudah menjalin hubungan dengan Nona Bella. Dan hubungan mereka tidak pernah berakhir selama 5 tahun pernikahan. Tidak hanya itu, kami juga punya bukti bahwa Nona Vina, mantan direktur keuangan perusahaan Ibu Amelia, yang juga sahabat Nona Bella, telah membocorkan informasi rahasia perusahaan kepada Tuan Baskara dan Nona Bella. Situasi berbalik total. Bisik-bisik mulai terdengar di ruang sidang. Para wartawan di belakang mulai mengetik dengan cepat. Wajah percaya diri pihak Baskara telah hilang digantikan oleh kepanikan. Pengacara mereka mencoba membantah mengatakan, rekaman itu editan dan transaksi bank adalah transaksi bisnis biasa. Tapi di hadapan bukti-bukti yang begitu kuat dan logis semua argumen mereka menjadi lemah dan tidak berarti. Sidang pagi berakhir. Saat kami melangkah keluar sikap para wartawan telah berubah 180 derajat. Mereka mengerumuni pihak Baskara melontarkan pertanyaan tentang rekaman suara hubungan dengan Bella dan uang 5 miliar. Keluarga Baskara harus bersusah payah untuk keluar dari kerumunan dan masuk ke mobil. Aku tahu kami telah memenangkan babak pertama. Tapi pertempuran belum berakhir. Setelah sidang pagi itu, opini publik mulai berbalik arah. Portal-portal berita serentak memberitakan bukti-bukti yang terungkap di pengadilan. Kritik terhadapku perlahan menghilang digantikan oleh kecurigaan dan kemarahan yang ditujukan pada Baskara. Namun, aku dan ibu tahu kami tidak boleh lengah. Pihak seberang pasti tidak akan tinggal diam. Sore itu, saat aku sedang berdiskusi dengan para pengacara aku, menerima pesan dari nomor tak dikenal. Saya Bella. Ada hal penting yang ingin saya bicarakan. Temui saya di kafe di Taman Suropati. Sendirian. Bella, kenapa dia ingin menemuiku sekarang? Aku menunjukkan pesan itu pada ibu. Bagaimana menurutmu? Tanya ibu. Aku tidak tahu, jawabku ragu. Bisa jadi ini jebakan. Tapi bisa juga, dia panik dan ingin mencari jalan keluar. Ibu juga berpikir begitu, kata ibu. Setelah kejadian di pengadilan tadi pagi, anak itu cukup pintar untuk tahu bahwa jika kapal ini tenggelam, Baskara akan menjadikannya kambing hitam. Pergilah. Tapi hati-hati. Ibu akan meminta orang Pak Budi untuk mengawasimu dari jauh. Aku setuju. Taman Suropati adalah tempat umum yang ramai cukup aman. Aku ingin lihat permainan apa lagi yang ingin dimainkan oleh rubah betina ini. Aku tiba di tempat yang ditentukan. Bella sudah menunggu di sudut yang agak tersembunyi. Penampilannya sangat berbeda dari citra glamor dan percaya diri yang biasa kulihat. Hari ini dia mengenakan pakaian sederhana tanpa riasan wajahnya pucat dan matanya memancarkan kecemasan. Melihatku datang, dia terkejut dan buru-buru berdiri. Terima kasih. Sudah datang? Kata Bella dengan suara gemetar. Apa maumu Tasau? Tanyaku langsung ke inti masalah tanpa basa-basi. Bella mempersilakanku duduk, lalu dia melihat sekeliling seolah memastikan tidak ada yang menguping.
Kak Amelia, saya tahu sekarang apapun yang saya katakan tidak akan kakak percaya. Tapi saya sungguh-sungguh telah ditipu. Saya juga korban di sini. Aku tersenyum sinis. Korban. Kamu bersekongkol dengannya, menipuku menggelapkan hampir 5 miliar uangku. Dan kamu bilang, kamu korban. Benar, kata Bella dengan suara lebih yakin. Awalnya dia bilang pada saya bahwa kakak memperlakukannya dengan sangat buruk, pernikahan kalian tidak dilandasi cinta, dan dia ingin bercerai untuk bersama saya. Dia bilang uang itu adalah haknya. Saya percaya padanya. Tapi setelah sidang tadi, pagi saya tahu saya salah. Dia itu iblis. Dia akan melakukan apa saja untuk lolos, termasuk melimpahkan semua kesalahan pada saya. Dia mengeluarkan sebuah flash disk dari tasnya, meletakkannya di meja, dan mendorongnya ke arahku. Di dalam sini, katanya berbisik, adalah seluruh rekaman percakapan saya dengannya selama 2 tahun terakhir. Bukan hanya rencana menipu kakak, tapi juga hal-hal lain. Dia tidak hanya menipu kakak seorang. Aku menatap flash disk itu, lalu menatap Bella. Apa imbalannya? Saya ingin kakak mencabut semua tuntutan terhadap saya, kata Bella dengan tatapan memohon. Saya akan berikan bukti penentu ini yang akan membuat kakak menang mutlak, bahkan bisa membuatnya masuk penjara. Sebagai gantinya, berikan saya jalan untuk hidup. Saya berjanji akan pergi dari kota ini, tidak akan pernah muncul lagi di hadapan kakak. Tawaran Bella membuatku berada dalam dilema. Bukti ini bisa menjadi kunci untuk mengakhiri segalanya dengan cepat. Tapi menerimanya berarti membiarkan seorang kaki tangan seperti Bella lolos dari jerat hukum. Keadilan atau kemenangan yang mudah. Aku harus membuat pilihan. Aku menggenggam flash disk yang terasa dingin di telapak tanganku, meninggalkan kafe tanpa mengucapkan sepatah kata pun pada Bella. Tawarannya terus berputar di kepalaku. Di satu sisi, aku ingin sekali mengetahui kebenarannya, memegang senjata pamungkas untuk menghancurkan Baskara. Di sisi lain, gagasan untuk berkompromi dengan orang seperti Bella membuatku muak. Setibanya, di villa ibu sudah menunggu di ruang tamu. Beliau melihat flash disk di tanganku, lalu menatap lurus ke mataku. Kamu sudah memutuskan? Aku tidak tahu, Bu. Aku mengaku. Aku ingin tahu isinya, tapi aku tidak mau membiarkannya lolos begitu saja. Kalau begitu, dengarkan dulu isinya, kata ibu dengan tenang. Ketahui kekuatan lawan dan kekuatan kita, maka kita tidak akan kalah. Kita perlu tahu seluruh kebenarannya, baru kita putuskan langkah selanjutnya. Aku menuruti kata-kata ibu. Kami masuk ke ruang kerja. Aku mencolokkan flash disk ke laptop. Puluhan file rekaman muncul diurutkan berdasarkan tanggal. Aku menarik napas dalam-dalam mengklik file rekaman tertua dari 2 tahun yang lalu, tidak lama setelah aku dan Baskara menikah. Suara Baskara dan Bella kembali terdengar. Tapi kali ini bukan diskusi tentang rencana menipuku, melainkan tawa rayuan dan kesombongan. Kamu memang hebat ya. Suara Bella terdengar kagum. Perempuan bernama Dewi itu pasti sampai sekarang masih bingung kenapa perusahaan kosmetiknya bisa tiba-tiba bangkrut. Dewi, sebuah nama yang asing. Jantungku mulai berdebar lebih kencang. Baskara tertawa congkak. Trik lama sayang. Perempuan apalagi yang punya sedikit uang, tapi kurang. Kasih sayang gampang sekali ditipu. Cukup bersikap manis pengertian dan memanjakannya. Sebentar mereka akan percaya mati-matian. Saat itu suruh tanda tangan apa saja pasti mau. Lalu bagaimana dengan istrimu? Tanya Bella nadanya sedikit cemburu. Si Amelia itu kelihatannya tidak bodoh. Dia itu ikan paus. Suara Baskara menjadi lebih berat penuh perhitungan. Dia berbeda dengan Dewi.
Dia punya ibu tua yang licik di belakangnya. Harus sabar. Aku akan pelan-pelan membangun kepercayaan, menjadikan diriku suami paling sempurna di matanya. Sampai saat dia benar-benar percaya dan menyerahkan segalanya padaku, barulah jala ditarik. Tunggu saja, hari itu tidak akan lama lagi. Aku terpaku di depan laptop. Setiap rekaman yang dibuka mengungkap kebenaran yang lebih mengerikan dari yang bisa kubayangkan. Baskara bukan penipu amatir yang dibutakan oleh keserakahan. Dia adalah seorang penipu pernikahan profesional. Dia punya metode skenario yang diperhitungkan dengan matang untuk memangsa wanita-wanita sukses, namun kesepian sepertiku. Aku bukanlah korban pertamanya. Sebelum aku ada seorang wanita bernama Dewi. Dan mungkin setelah aku, jika rencananya berhasil, akan ada wanita-wanita lain. Pernikahanku, cintaku ternyata hanyalah sebuah proyek bisnis yang direncanakan, bahkan sebelum kami resmi berkenalan. Vina yang mengenalkanku pada Baskara bukanlah sebuah kebetulan, melainkan langkah yang sudah diatur. Amarah di dalam diriku perlahan mendingin digantikan oleh rasa ngeri yang menusuk tulang. Ini bukan lagi kisah pribadiku semata. Ini adalah kisah tentang iblis berwujud manusia, seorang predator yang menghancurkan hidup para wanita untuk keuntungannya sendiri. Rasa sakitku tiba-tiba terasa begitu kecil di hadapan kejahatan yang begitu sistematis dan kejam ini. Aku mematikan laptop. Keraguan di dalam diriku telah sirna sepenuhnya. Aku menatap ibu dengan tatapan tegas. Bu, aku tahu apa yang harus kulakukan. Setelah persidangan yang berlangsung berhari-hari dengan rentetan bukti yang disajikan sidang putusan, akhirnya tiba. Dengan bukti-bukti tak terbantahkan yang kami ajukan majelis hakim, tidak memerlukan waktu lama untuk mengambil keputusan. Hakim ketua seorang wanita paruh baya dengan wajah tegas membacakan putusan dengan suara lantang. Pengadilan mengabulkan gugatan ceraiku. Seluruh harta bawaanku sebelum menikah termasuk penthouse dan uang 1,5 triliun rupiah dari penjualan perusahaan ditetapkan bukan sebagai harta gono gini dan aku memiliki hak penuh atasnya. Mengenai uang hampir 5 miliar rupiah yang digelapkan Baskara Pengadilan, mewajibkan Baskara untuk mengembalikan seluruhnya kepadaku dan merekomendasikan agar kasus ini dilimpahkan ke pihak kepolisian untuk diselidiki sebagai tindak pidana penipuan dan penggelapan. Mendengar putusan itu, Ibu Sinta menjerit, lalu pingsan di ruang sidang. Bapak Hartono terduduk lemas di kursinya, wajahnya menua 10 tahun. Baskara berdiri mematang matanya, kosong menatap ke depan. Dia telah kalah. Kalah telak. Aku memenangkan kasus ini, sebuah kemenangan yang gemilang. Tapi, hatiku tidak merasakan sedikit pun kegembiraan. Yang kurasakan hanyalah kelelahan dan kehampaan. Dalam perjalanan pulang, Pak, Arman bertanya padaku, Ibu Amelia mengenai flash disk dari Nona Bella. Apakah kita akan menyerahkannya pada pihak kepolisian? Itu akan menjadi bukti pamungkas untuk menjerat Tuan Baskara dengan pasal penipuan dan mungkin bisa membuka kembali kasus korban bernama Dewi. Ibuku duduk di sampingku dalam diam menunggu keputusanku. Aku tahu jika aku menyerahkan flash disk ini, Baskara pasti akan masuk penjara. Dan Bella sebagai pemberi bukti mungkin akan mendapatkan keringanan hukuman sesuai dengan syarat yang dia ajukan. Itu adalah jalan termudah dan tercepat. Tetapi, bayangan wanita bernama Dewi Korban yang belum pernah kutemui terus muncul di benakku. Dan juga kisah ibuku 30 tahun yang lalu. Jika saat itu, ibuku memilih solusi yang mudah, apakah akan ada aku yang sekarang? Aku menoleh pada Pak Arman, suaraku tenang dan jelas. Pak, saya ingin Bapak melakukan 2 hal. Pertama, serahkan seluruh rekaman ini kepada pihak kepolisian.
Tapi kedua, saya tidak setuju dengan perjanjian imunitas apapun untuk Nona Bella. Dia adalah kaki tangan dalam kejahatan ini dan harus bertanggung jawab di hadapan hukum. Pak Arman sedikit terkejut. Tapi Bu, jika begitu, proses penyelidikan bisa menjadi lebih rumit. Nona Bella bisa jadi tidak kooperatif. Saya mengerti, jawabku. Tapi saya tidak ingin sebuah kemenangan yang tidak utuh. Saya menginginkan keadilan bukan balas dendam pribadi. Keadilan harus ditegakkan untuk semua orang, untuk saya, untuk korban bernama Dewi, dan untuk para wanita lain yang bisa saja menjadi korban di masa depan. Pelaku kejahatan harus dihukum, dan mereka yang membantu kejahatan juga tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Ibuku mendengar keputusanku. Beliau tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk pelan dan tersenyum. Senyum yang langka, namun penuh kebanggaan. Aku tahu, aku telah membuat pilihan yang benar. Pilihan yang mungkin lebih sulit, tapi membuat hati nuraniku tenang. Aku bukan lagi korban yang hanya bisa meratapi nasib. Aku telah belajar dari ibu cara mengubah luka menjadi kekuatan dan mengubah pertarunganku sendiri menjadi pertarungan demi kebenaran. Alih-alih tenggelam dalam euforia kemenangan atau kepuasan balas dendam, aku justru merasakan dorongan kuat dari dalam diri. Aku tidak ingin kisahku berhenti sebagai sebuah kasus perceraian yang heboh di media. Aku ingin mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih berarti, sebuah peringatan, sebuah sumber kekuatan bagi para wanita lain. Beberapa minggu setelah putusan pengadilan, aku memutuskan untuk menerima tawaran wawancara eksklusif dari sebuah stasiun televisi besar. Aku tidak memilih untuk menulis status panjang di media sosial atau menjawab pertanyaan wartawan seadanya. Aku ingin menghadapi publik secara langsung, menceritakan seluruh kisahku dengan sejujur-jujurnya. Wawancara berlangsung di sebuah studio yang ditata sederhana namun khidmat. Aku mengenakan setelan blazer berwarna putih, rambutku disanggul rapi. Aku tidak berusaha tampil kuat atau menyedihkan. Aku hanya menjadi diriku sendiri, seorang wanita yang telah melewati badai dan menemukan kedamaian. Pewawancaranya adalah seorang jurnalis senior wanita yang terkenal dengan pertanyaan-pertanyaan tajamnya. Dia memulai dengan pertanyaan tentang kesuksesanku dalam bisnis, lalu perlahan mengarahkan pembicaraan ke pernikahanku. Mbak Amelia, ada banyak sekali rumor dan berita tentang perceraian Mbak. Hari ini, di hadapan jutaan pemirsa, bisakah Mbak berbagi cerita dari sudut pandang Mbak sendiri? Aku menarik napas dalam-dalam, menatap lurus ke lensa kamera, di mana aku tahu jutaan pasang mata sedang menonton. Terima kasih atas kesempatannya. Aku memulai dengan suara tenang dan jelas. Saya di sini hari ini bukan sebagai korban, tapi sebagai seorang penyintas. Saya ingin menceritakan kisah saya, bukan untuk mencari simpati, tapi untuk berbagi sebuah pelajaran yang mahal. Aku menceritakan semuanya. Dari drama kebangkrutan yang dirancang ibuku, reaksi pertama Baskara konspirasi yang terbongkar di rumah susun tua, hingga bukti-bukti penipuan yang sistematis. Aku tidak menggunakan kata-kata yang kasar atau penuh kebencian. Aku hanya menuturkan fakta sebuah kebenaran yang telanjang dan menyakitkan. Saya pernah sangat mencintai dan mempercayai suami saya. Kataku, suaraku sedikit tercekat, tapi tidak goyah. Dan kepercayaan itulah yang nyaris menghancurkan hidup saya. Saya sadar bahwa dalam cinta, sama seperti dalam bisnis, kita harus memiliki kewaspadaan. Kita harus melindungi hasil kerja keras kita, tidak hanya dengan ketekunan, tetapi juga dengan pemahaman hukum. Di akhir wawancara, jurnalis itu bertanya tentang rencanaku ke depan. Inilah saat yang kutunggu-tunggu. Setelah melalui semua ini, kataku, mataku berbinar dengan keyakinan baru. Saya sadar ada banyak sekali wanita di luar sana, terutama para pengusaha wanita rintisan, yang bisa jatuh ke dalam situasi yang sama seperti saya.
Mereka punya bakat, punya ambisi, tapi kurang pengalaman dan perlindungan hukum. Mereka mudah menjadi mangsa bagi orang-orang jahat. Karena itu, hari ini saya ingin secara resmi mengumumkan pendirian Yayasan Anggrek. Seluruh studio hening. Yayasan Anggrek, lanjutku dengan bangga, akan menjadi organisasi nirlaba dengan tujuan mendukung para pengusaha wanita rintisan dari segi finansial dan terutama konsultasi hukum. Kami ingin menciptakan sebuah jaring pengaman, sebuah sandaran yang kokoh agar tidak ada lagi wanita yang harus berjuang sendirian saat menghadapi ketidakadilan dan penipuan. Dan saya sangat terhormat untuk mengumumkan bahwa penasihat senior yayasan ini tidak lain adalah ibu saya, Ibu Riana Wanita, yang telah menularkan semua kekuatan dan kebijaksanaannya pada saya untuk melewati badai. Lampu sorot studio menerpaku, tapi kali ini aku tidak merasa silau. Aku merasa hangat. Aku telah mengubah luka pribadiku menjadi sebuah obor, dan aku berharap obor ini akan menerangi jalan bagi banyak wanita lain. Wawancaraku menciptakan gelombang yang lebih dahsyat dari badai media sebelumnya. Malam itu juga, nama Yayasan Anggrek menjadi kata kunci yang paling banyak dicari. Opini publik berbalik total. Orang-orang tidak lagi melihatku sebagai pengusaha kaya yang baru saja mengalami perceraian heboh. Mereka melihatku dengan tatapan berbeda kagum hormat. Mereka menjulukiku Sri Kandi Anggrek, simbol ketangguhan, kecerdasan, dan kemanusiaan. Ribuan email dan pesan dari berbagai penjuru masuk menyatakan dukungan untukku dan Yayasan Anggrek. Banyak pengusaha wanita sukses lainnya yang ikut angkat bicara berbagi kisah mereka dan berjanji akan mendukung yayasan. Pengaruh wawancara itu jauh melampaui yang bisa kubayangkan. Sementara itu, keluarga Baskara harus menghadapi penghakiman dari masyarakat dan hukum. Setelah aku menyerahkan flash disk dari Bella, pihak kepolisian bergerak cepat. Dengan bukti yang tak terbantahkan, Baskara, Bella, dan Vina ditetapkan sebagai tersangka. Beberapa bulan kemudian, pengadilan pidana menjatuhkan vonis. Keluarga Baskara tidak hanya kehilangan seluruh harga diri, tetapi juga harus menghadapi hukuman yang berat. Aku dengar setelah semuanya terbongkar, Bapak Hartono terkena stroke dan terbaring lumpuh. Ibu Sinta setiap hari menangis pontang-panting mencari pinjaman untuk menyuap sana-sini demi anaknya, tapi sia-sia. Apartemen mewah yang kubelikan untuk mereka terpaksa dijual untuk menutupi utang. Mereka kembali ke rumah susun kumuh di Tebet, hidup dalam cemoohan tetangga. Suatu sore aku menerima telepon dari nomor tak dikenal. Itu Baskara. Dia menelepon dari penjara. Suaranya di seberang sana tidak lagi terdengar sombong dan percaya diri. Yang tersisa hanyalah kelelahan dan penyesalan. Amelia, Bu. Ini akun Darta, katanya dengan suara serak. Aku minta maaf. Aku tahu sekarang sudah terlambat, tapi aku benar-benar minta maaf. Aku terdiam. Aku salah Amel. Aku dibutakan oleh keserakahan. Aku telah menghancurkan satu-satunya wanita yang tulus mencintaiku. Jika bisa diulang, Tidak ada jika, Baskara. Potongku dengan suara tenang namun dingin. Apa yang telah kamu lakukan tidak akan bisa dihapus oleh permintaan maaf. Kamu tidak hanya berutang maaf padaku. Kamu berutang pada Mbak Dewi dan berutang pada nuranimu sendiri. Gunakan waktumu di sana untuk merenungkan perbuatanmu. Itu satu-satunya hal yang bisa kamu lakukan sekarang. aku menutup telepon. Tidak ada rasa puas, tidak ada lagi kebencian. Hanya ada ketenangan. Semua dendam dan luka mulai saat ini telah benar-benar berakhir. Acara peluncuran Yayasan Anggrek diadakan dengan khidmat di sebuah hotel megah di tepi Teluk Jakarta. Acara itu dihadiri oleh banyak pengusaha media dan para wanita yang terinspirasi oleh kisahku.
Aku berdiri di atas panggung dengan kebaya putih yang anggun memandang ke arah hadirin yang memenuhi ruangan hatiku dipenuhi kehangatan. Dalam pidatoku, aku tidak banyak bicara tentang diriku sendiri. Aku berbicara tentang bunga anggrek, tentang kekuatan tersembunyi di dalam diri para wanita, dan tentang pentingnya persatuan dan saling membantu. Setelah acara selesai, saat tamu sudah mulai berkurang, ibu membawaku bertemu dengan seorang wanita, bertubuh mungil dengan wajah yang lembut, namun matanya menyiratkan kesedihan yang mendalam. "Amelia ini Mbak Dewi," perkenal ibu. Aku tertegun sejenak. "Dewi, korban lain Baskara? Dia ada di sini." Terlihat lebih rapuh dari yang kubayangkan. "Halo Amelia," kata Mbak Dewi pelan. Suaranya sedikit malu-malu. Terima kasih, karena kamu tidak berkompromi. Berkat kamu dia harus menerima akibatnya, dan saya juga punya kesempatan untuk menuntut keadilan." "Tidak perlu berterima kasih, Mbak." Aku menggenggam tangannya. "Kita senasib. Saya mengerti apa yang telah Mbak lalui. Apakah Mbak mau bergabung dengan saya membangun yayasan anggrek?" Tawarku. Pengalaman Mbak akan menjadi sumber kekuatan yang sangat besar bagi wanita lain. Mari kita bersama-sama mengubah luka kita menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Mata Mbak Dewi berbinar. Setetes air mata mengalir di pipinya, tapi kali ini adalah air mata haru dan harapan. Dia mengangguk. Malam itu setelah hari yang panjang dan sibuk, aku dan ibu duduk di balkon villa minum teh bersama. Angin laut bertiup sejuk. Di kejauhan, lampu-lampu kota berkelip indah. Semua badai terasa telah berlalu, menyisakan kedamaian yang luar biasa. "Kamu sudah benar-benar dewasa sekarang, putriku." Ibu tersenyum menatapku dengan hangat. "Semua ini berkat ibu," jawabku, sambil menyandarkan kepala di bahunya. Tanpa ibu mungkin aku tidak akan bisa berdiri tegar. Kami duduk berdampingan, tidak berbicara lagi, hanya dalam diam, memandangi kerlip cahaya kota di seberang teluk. Pernikahan 5 tahun itu telah berakhir meninggalkan bekas luka yang dalam, tetapi juga memberiku pelajaran yang tak ternilai. Itu membantuku menyadari nilai diriku, kekuatan kemandirian, dan di atas segalanya, cinta tanpa batas dari seorang ibu. Hidupku telah membuka lembaran baru. Lembaran yang tidak lagi diisi dengan kebohongan dan konspirasi, melainkan dengan ketulusan kemanusiaan dan tujuan hidup yang bermakna. Memandang ke cakrawala di mana cahaya kota menyatu dengan kegelapan malam, aku melihat fajar baru perlahan menyingsing tidak hanya di atas Jakarta, tetapi juga di dalam jiwaku. Terima kasih telah menemani saya hingga akhir cerita. Jika kisah hari ini memberikan Anda emosi atau pelajaran yang berarti, jangan lupa untuk menekan suka berlangganan kanal Sehat dan Sejahtera di usia senja dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Setiap interaksi Anda adalah sumber motivasi terbesar bagi saya untuk terus berbagi konten yang lebih baik dan berharga. Sampai jumpa di video selanjutnya, 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 di video selanjutnya,
di video selanjutnya, di video selanjutnya, di video selanjutnya, di video selanjutnya, di video selanjutnya, di video selanjutnya, di video selanjutnya, di video selanjutnya, di video selanjutnya, di video selanjutnya, di video selanjutnya, di video selanjutnya, di video selanjutnya, di video selanjutnya, di video selanjutnya, di video selanjutnya, di video selanjutnya, di video selanjutnya, di video selanjutnya, di video selanjutnya,